North Atlantic Treaty Organization atau yang biasa kita kenal sebagai NATO merayakan peringatan 75 tahunnya dengan mengadakan KTT di Washington pada tanggal 9-11 Juli 2024. Di KTT tersebut, Joe Biden sebagai Presiden AS menggambarkan NATO telah berkontribusi dalam menyebarkan perdamaian dan stabilitas global. Tapi, apa benar begitu? Bukan malah sebaliknya. Yuk kita bahas dibacain berita buat kamu. KTT NATO 2024 ini secara umum berfokus pada dukungan tetap terhadap Ukraina, terutama setelah Rusia mengebom kota-kota Ukraina dengan rudal pada Senin 8 Juli 2024 yang menimpa sebuah rumah sakit anak-anak di Kiev. NATO berjanji untuk memberikan bantuan keuangan tambahan kepada Ukraina senilai 43 miliar dolar dalam jangka waktu setahun ke depan. Mereka juga berkomitmen untuk memasok senjata baru di Jerman, termasuk pesawat tempur F-1 demi melindungi wilayah udaranya. Biden mengumumkan bahwa mereka akan memulai penempatan rudal jarak jauh dan senjata baru lainnya di Jerman pada tahun 2026. Di antaranya, pengerahan rudal jelajah Tomahawk yang menjangkau jarak lebih dari 2.000 km dan anti-rudal SM-6 untuk pesawat, juga penyediaan senjata canggih terbaru, yaitu senjata hipersonik. Semua ini akan memberikan perlindungan kepada sekutu NATO di Eropa. Selain itu, KTT tersebut juga menyerukan penguatan hubungan dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Bagus bahwa kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Biden ketika berbicara pada awal pertemuan puncak 3 hari tersebut. Karena momen dalam sejarah ini memerlukan kekuatan kolektif kita. Kelompok teroris terus merencanakan skema jahat untuk menyebabkan kekacauan dan penderitaan. Di Eropa, perang agresi Putin terhadap Ukraina terus berlanjut. Putin menginginkan hal yang lebih selain penaklukan total Ukraina, mengakhiri demokrasi Ukraina, menghancurkan budaya Ukraina, dan menghapus Ukraina dari peta. Dan kita tahu, Putin tidak akan berhenti di Ukraina. Tapi jangan salah, Ukraina bisa dan akan menghentikan Putin, lanjut Biden. Dalam sambutan KTT NATO 2024, Biden sangat mengeluh-elukan NATO. Ia mengaitkan hal ini dengan pentingnya arti tempat yang sama, di mana perjanjian asli ditandatangani 75 tahun yang lalu di Washington. Namun, ia mengabaikan kenyataan bahwa NATO adalah aliansi ekspansionis dan kolonialis. NATO seharusnya dibubarkan setelah penghapusan Pakta Warsawa di bawah kepemimpinan komunis Rusia, setelah jatuhnya komunisme dan berakhirnya blok negara-negara komunis, juga setelah pembubaran total Ikatan Uni Soviet. Namun, yang terjadi adalah Amerika dan sekutunya tetap mempertahankan keberadaan NATO, meskipun musuh komunisnya telah lenyap. Amerika menciptakan musuh baru bagi mereka dan NATO, yaitu Islam, yang mereka perlakukan dengan perlakuan setan. Mereka menyifatinya dengan ekstremisme, terorisme, dan fundamentalisme. Apalagi sejak kejadian 11 September 2001 di WTC. Ada 3 langkah berbeda saat AS menggunakan NATO. Pertama, untuk membatasi kemampuan negara besar pesaing, terutama Rusia dan Cina yang dulunya terpengaruh komunisme. Kedua, untuk melindungi sekutunya dari Eropa, yang mengharuskan kepatuhan dan kedisiplinan agar tetap berada di bawah naungan Amerika. Ketiga, untuk intervensi nyata militer yang dapat menghancurkan persatuan mereka, seperti yang terjadi pada Libya dan Serbia. Situasi global yang tidak normal ini menghadapkan kaum muslimin pada sebuah kenyataan berat yang memerlukan perubahan untuk menghilangkan segala kejahatan ini dari dunia. Karena membiarkan keberadaannya terus berlanjut berarti melanjutkan ketidakadilan dan arogansi. Tugas besar ini hanya bisa dilaksanakan oleh para pengemban dakwah dan risalah dari kaum muslimin ideologis yang bekerja keras, di mana hal itu merupakan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan umat manusia dari tirani dunia NATO. Allahu a'lam bishawab.